kali lipat panasnya. Karena api di dunia ini 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Kalau 1 bagian saja sudah menghancurkan dunia, kalau seandainya membakar seluruhnya, Anda bisa bayangkan kalau ada rumah kebakaran, kalau ada sumur gas yang mengeluarkan api, Anda bisa bayangkan api-api itu. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang api? Afara'aitumun nar. Afara'aitumun nar allati turun. Tidakkah engkau melihat api yang kau nyalakan itu? Dan ibu-ibu itu paling banyak melihat api karena di dapur. Kalau bapak-bapak yang merokok hari-hari tengok api. Ya kan? Afara'aitumun nar allati turun. Tidakkah engkau lihat api di dunia yang sering kau lihat itu? Maka Allah mengatakan, a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Apakah kalian yang menyalakannya atau kami yang menyalakannya? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Kami jadikan api dunia ini sebagai tadhkirah, sebagai pengingat akan api yang lebih besar dibandingkan api ini. Harusnya itu. Makanya ketika Nabi SAW melihat ada rebusan kambing kemudian menyala di bawah api dan asapnya mengepul ke atas, tiba-tiba Nabi SAW menangis. Kenapa? Karena Nabi SAW terkenang dengan api akhirat. Kalau api dunia saja antum letakkan ikan kemudian antum bolak-balik bisa gosong, gimana lagi antum dibolak-balik dalam api neraka? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat khutamah, maka Allah mengatakan narullahil muqadah. Api yang menyala. Allati tattali'u alal afidah. Yang api itu sampai menyambar kepada hati kita. Kalau api ditiup angin menyambar badan kita, tidak mungkin hati kita terbakar. Paling tinggi kulit yang terbakar. Tapi coba antum siram bensin yang banyak, kemudian antum bakar diri antum dengan bensin itu, maka api itu pasti akan membakar sampai hati kita. Maknanya api neraka itu lengket dengan badan. Itu maknanya. Allati tattali'u alal afidah itu. Lengket api itu nggak bisa lepas sampai membakar ke dalam hati. Subhanallah. Ya. Dan itu api berada di bawah, sementara kita yang melewat berada di titian siratal mustaqim. Maka dari sini ikhwatu fiddin, ngeri kalau kita bicara tentang siratal mustaqim. Apa yang saya gambarkan tidak apa-apa dibandingkan kenyataan yang ada. Nggak ada apa-apanya yang saya gambarkan ini. Karena kondisinya jauh lebih hebat dibandingkan, walaupun ada ustaz sehebat apapun, ada syekh ulama sehebat apapun membayangkan kengerian orang yang melintasi siratal mustaqim, maka melintasi siratal mustaqim lebih a'zam, lebih besar kondisinya daripada diceritakan. Karena ketika Nabi SAW mengatakan tentang nikmat sorga itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Begitu juga adab neraka. Oleh karena itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan, banyak-banyaklah berlindung kepada neraka. Itulah yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab neraka. Mudah-mudahan ceramah ini bisa menggugah kita untuk kembali beramal saleh, kembali melakukan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa sebelum saya tutup, kita kasih waktu sekitar 15 menit. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang yang berat timbangannya di mizan tapi bisa terpeleset di sirat? Berat timbangannya berat apanya? Ya. Berat baiknya atau berat buruk? Atau berat badannya? Ya. Karena saya sudah berikan gambaran
Walaupun dalam Al-Quran ketika Allah menyebut kalimat mizan menggunakan kalimat jamak mawazin, ya, wa nadha'ul mawazina bil qis, dan kami letakkan mawazin jamak daripada mizan, bukan berarti dengan menyebut nama jamak itu bahwa timbangan itu banyak, tidak. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz jamak, maknanya ta'zim, pengagungan. Seperti nahnu, kami, bukan berarti Allah banyak, Allah satu. Tapi Allah sering menyebut kata-kata nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Kamilah yang menurunkan Quran, kami juga yang menjaganya. Kata kami bukan berarti Allah banyak, Allah satu. Tapi kata kami jamak itu menunjukkan ta'zim, sebuah pengagungan. Maka pendapat yang kuat mawazin itu timbangan tidak banyak, timbangan itu cuma satu. Tapi walaupun satu besar sekali. Ketika Allah menciptakan timbangan itu, kalaulah langit dan 7 lapisnya, bumi dan 7 lapisnya diletakkan dalam timbangan itu masih lebih besar daripada langit dan bumi. Sampai malaikat mengatakan, ya Rabb, untuk siapa timbangan ini? Maka Allah mengatakan, untuk orang yang aku kehendaki. Dan yang memberatkan timbangan itu bukan badan kita, bukan juga catatan kita, tapi yang memberatkan adalah amalan kita. Walaupun yang ditimbang memang 3, badan kita, amal kita, catatan kita, tetapi yang memberatkan timbangan adalah amal kita, ya. Apakah orang-orang yang kemudian dalam timbangan itu dia berat kesalahannya, dia tidak akan selamat? Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa orang-orang yang diselamatkan Allah adalah orang-orang yang tidak atau menghindari dosa-dosa besar, walaupun dia terjerumus dalam dosa kecil. Dan dosa besar ini terbagi-bagi. Ada yang merangkak kemudian diselamatkan, ada yang merangkak kemudian dijatuhkan. Apakah orang yang berat timbangannya kemudian akan tergelincir di siratal mustaqim? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Yang jelas bahwa kalau memang amalannya tidak banyak, ya dipastikan dia tidak akan selamat, ya. Karena amalan itu 3, ya. Ada yang amalan baiknya lebih berat daripada amalan buruknya, maka direct masuk surga. Ada yang 50-50, maka Allah maafkan. Ada yang lebih berat timbangan buruknya, maka masuk neraka. Itu saja kaidahnya, ya. Makanya kemudian perbanyak amal saleh, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman yang soleh sewaktu di dunia akan berguna syafaatnya ketika melewati siratal mustaqim? Jazakallah khair. Tidak. Tidak ada yang bisa menolong orang lewat di siratal mustaqim, ya. Kecuali dia memang mendapatkan syafaat Rasul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasul, selamat 9 tahun jadi pembantu Rasul Anas bin Malik. Ketika menjelang ajalnya Rasul, sudah sepuh, mau mendekati kematian, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, atlub minka syafa'ah yaumal qiyamah. Rasul, aku minta kepadamu syafaat pada hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, af'al ya Anas, ya, saya akan lakukan untukmu. Maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, aina ajiduka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Rasul, kira-kira kalau hari kiamat itu tiba, di mana aku akan jumpai kamu pada hari kiamat untuk mengambil syafaatku ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, tajiduni indas sirah, tajiduni indas sirah. Kau bisa jumpai aku di titian siratal mustaqim. Kemudian Anas bin Malik, illam ajidka indas sirat, aina atlubu minka yaumal qiyamah ya Rasulullah.